Kembali di Metro Hari, pemirsa, Republik Islam Iran kembali meluncurkan rudal-rudalnya ke arah pangkalan militer Zionis dan Amerika Serikat. Pada gelombang terbaru, Iran menargetkan industri terkait infrastruktur nuklir Zionis. Garda Revolusi Islam menyatakan bahwa kelanjutan dari gelombang 82 operasi janji sejati 4 yang dimulai sejak Kamis subuh masih terus berlanjut. Saat di operasi, Ali bin Musa al-Reza menghantam pusat kendali militer Zionis dan industri terkait infrastruktur nuklir Zionis di selatan Laut Mati. Gelombang balasan ini dipersembahkan bagi syuhada Presiden Ibrahim Raisi dan juga Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian serta para sahabat lainnya. IRGC menyatakan telah melaksanakan 230 operasi dalam 24 jam terakhir. Sementara perlawanan Lebanon dengan 87 operasi, perlawanan Irak 23 operasi, dan Angkatan Bersenjata Republik Iran dengan 110 serangan rudal dan drone telah mencetak rekor abadi dalam menghancurkan target-target Zionis yang arogan di kawasan Asia Barat. Dan hari Kamis subuh, Iran meluncurkan drone-drone tempur pada gelombang balasan ke-82 dengan sandi Ali Akbar Imam Hussein. Operasi ini dipersembahkan bagi rakyat yang terhormat dan juga heroik di wilayah utara Iran, termasuk Azerbaijan Timur, Ardabil, Gilan, Masandaran, dan Golestan. Iran berhasil menargetkan militer Amerika Serikat di Arifjan, Al-Karj, dan situs logistik pertahanan AS. Serangan ini sebagai balasan atas serangan ke kota Khorramshahr yang ditembakkan dari pangkalan AS itu. Iran juga menghancurkan radar Patriot dan juga hanggar pesawat mata-mata P-8 di Sheikh Isa, serta menghancurkan tangki bahan bakar pendukung AS, hanggar MQ-9, dan antena komunikasi satelit drone AS di pangkalan Ali Al-Salim. Pada gelombang balasan ke-81, pemirsa, rudal-rudal presisi Emad, Qiyam, Khorramshahr 4 hingga Qadar diluncurkan dengan sandi Ya Bakhtir al-Ulum. Balasan ini dipersembahkan bagi para tentara syuhada, termasuk Sayyid Jasad Izadi. Operasi kali ini berhasil menghantam lebih dari 70 titik di wilayah pendudukan Zionis secara intens, mulai dari Haifa, Dimona, Al-Qadariyah hingga Tel Aviv. Garda Revolusi Islam mengungkapkan bahwa laporan lapangan terkait kerugian yang dialami Zionis yang selama ini disensor ketat oleh rezim penjajah. Kehancuran juga dialami pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Sejumlah rudal Iran berhasil menembus jantung pertahanan rezim Zionis. Di antaranya Iran berhasil menghantam pabrik kimia Zionis dekat reaktor nuklir Dimona yang memproduksi amunisi fosfor putih yang dilarang secara internasional. Rudal balasan Iran berhasil menghantam kompleks pabrik ICL Rotem di wilayah Negev alias Nakhab yang diduduki oleh Zionis yang berdekatan dengan reaktor nuklir Dimona. ICL Rotem bukanlah fasilitas industri biasa. Kompleks ini milik grup ICL, perusahaan kimia terbesar di wilayah tersebut yang memegang monopoli eksklusif atas hak untuk mengekstrasi sumber daya Palestina dari Laut Mati hingga tahun 2030. Fosfat yang diekstrasi dari lokasi Rotem diekspor ke beberapa fasilitas ICL di Amerika Serikat. Yang paling berbahaya, ICL adalah satu-satunya pemasok fosfor putih untuk militer AS. Amunisi yang dilarang secara internasional yang digunakan oleh tentara penjajah Zionis di Gaza dan juga Lebanon untuk membakar warga, rumah, hingga lahan pertanian. Amunisi fosfor putih berbahaya sebab dapat berdampak pada luka bakar parah, keracunan sistemik, hingga mampu melelehkan logam. Lokasi Rotem yang berdekatan dengan reaktor nuklir Zionis di Mona bukanlah suatu kebetulan. Satu-satunya sumber uranium di Palestina yang diduduki Zionis adalah fosfat Laut Mati yang hak eksklusifnya dimiliki oleh ICL. Lokasi yang diserang langsung oleh Iran ini merupakan titik penting dalam kompleks industri militer Zionis Amerika. Iran melaporkan telah berhasil menembak jatuh jet tempur F-18 milik tentara teroris Amerika Serikat. Jet itu jatuh ditembak pertahanan udara Basij dekat Chabahar.
Iran menembak jatuh sebuah jet tempur F-18 di langit Chabahar, Iran pada Rabu 25 Maret 2026. Ini bukan pertama kalinya Iran menembak jet tempur Amerika Serikat. Perburuan Iran terhadap jet-jet Amerika dan Zionis Israel tidak berhenti usai sistem pertahanan Iran berhasil menghantam jet F-15, jet F-16 hingga jet F-35. Sementara itu Iran juga menembakkan rudal peringatan ke area dekat pembangkit listrik Zionis, Orot Rabin. Serangan peringatan itu pun terjadi beberapa jam setelah Zionis melakukan serangan ke arah pembangkit listrik dan fasilitas gas Iran di Isfahan dan Khorramshahr. Orot Rabin adalah pembangkit listrik terbesar rezim Zionis dengan kapasitas 2.590 megawatt. Sebelumnya pemirsa, media Al Jazeera mengutip media Iran Fars News melaporkan adanya serangan agresor yang menargetkan gedung administrasi energi gas dan juga stasiun regulasi tekanan gas di Jalan Cafe Isfahan. Sebuah rudal juga dilaporkan menghantam area dekat pipa gas pembangkit listrik di Khorramshahr. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Trump menyatakan menunda serangan ke infrastruktur energi Iran, usai mengancam Iran karena tidak kunjung membuka Selat Hormuz bagi AS Zionis. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya mengatakan bahwa Iran terus mencari komandan dan juga tentara Amerika Serikat yang buron di kawasan. Iran pun menyerukan rakyat di Teluk Arab untuk melaporkan keberadaan tentara Amerika Serikat dan juga mengusir mereka dari tanah Arab. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.